Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya As Ariska dengan NPM 21106310700164. Pengertian pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan (Sarpen). Sarana adalah perlengkapan yang sifatnya bisa digunakan secara langsung, yakni perlengkapan yang mendukung dan dapat berhubungan secara langsung dengan proses pembelajaran, yaitu papan tulis, LCD atau proyektor, buku, dan media pembelajaran lainnya. Prasarana adalah fasilitas pokok yang fasilitasnya mempunyai masa pakai yang cukup lama. Artinya, fasilitas pokok yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan seperti meja, kursi, ruang kelas, gedung sekolah. Prinsip-prinsip dasar sarana dan prasarana pendidikan. 1. Prinsip pencapaian tujuan. 2. Prinsip efisiensi. 3. Prinsip administratif. 4. Prinsip kerjasama tanggung jawab. Perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pengembangan sarana prasarana pendidikan. Perencanaan pengadaan tanah untuk gedung atau bangunan sekolah. Perencanaan pengadaan tanah. 1. Membuat rencana pengadaan tanah, luas dan lokasi sesuai kebutuhan. 2. Melakukan survei, dilakukan untuk menentukan lokasi tujuan dan perencanaan tata kota. 3. Melakukan survei kondisi fisik lainnya, misalnya jalan listrik, transportasi, air, dan sebagainya. 4. Harga tanah dilakukan untuk bahan pengajuan rencana anggaran. Perencanaan pengadaan bangunan gedung sekolah. Perencanaan pengadaan bangunan. 1. Mengadakan survei untuk menentukan lokasi. 2. Menentukan ruang dan perlengkapan. 3. Menyusun anggaran biaya yang disesuaikan dengan harga standar. Perencanaan pembangunan bangunan sekolah. Prosedur perencanaan pembangunan bangunan sekolah. 1. Melakukan survei berkenaan dengan bangunan sekolah yang akan dibangun, yaitu meliputi A. Fungsi bangunan, B. Jumlah pemakai, baik pegawai, guru, dan murid. 2. Mengadakan perhitungan luas bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan disusun berdasarkan survei tersebut. 3. Menyusun anggaran biaya yang dibutuhkan untuk membangun gedung tersebut, yaitu disusun dengan harga standar yang berlaku pada daerah tempat tersebut dan dibangun. Perencanaan pengadaan perabot dan perlengkapan pendidikan. Syarat pengadaan perabot dan perlengkapan sekolah. 1. Ukurannya sesuai fisik pemakai agar pemakainya fungsional dan efektif. 2. Bentuk dasar memenuhi syarat sebagai PBM. A. Sesuai dengan aktivitas murid dalam PBM. B. Mudah dan ringan untuk disusun. C. Kuat, mudah memeliharanya, dan mudah dibersihkan. 3. Menyusun daftar barang yang habis dipakai dan tak dipakai. Penataan sarana dan prasarana pendidikan. Penataan ruang dan bangunan sekolah hendaknya dipertimbangkan hubungan antara satu ruangan yang lain yang letaknya bergantung pada kurikulum. Tata perabot sekolah mencakup pengaturan barang-barang yang dipergunakan oleh sekolah, sehingga menimbulkan kesan kontribusi yang baik pada kegiatan pendidikan. Harus memperhatikan A. Penataan perlengkapan sekolah, B. Kesesuaian dan keseimbangan, C. Arah menghadapnya perabot, D. Jarak satu perabot dengan perabot lainnya, E. Kelonggaran jarak dan dinding kiri kanan, F. Jarak dekat perabot, meja, kursi terdepan dengan papan tulis. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. A. Pengadaan tanah, B. Pengadaan gedung atau bangunan, C. Pengadaan perlengkapan perabot sekolah.
Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Semua sarana dan prasarana sekolah hendaknya diinventarisir dengan format umum, yaitu jumlah barang, kualitas barang, tahun pembuatan, merek barang, ukuran barang, dan harga. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Menurut waktunya, kegiatan pemeliharaan terhadap bangunan dan perlengkapan serta perabot sekolah dapat dibedakan menjadi pemeliharaan yang dilakukan secara berkala. Pergunaan sarana dan prasarana pendidikan. Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan sarana dan prasarana. 1. Penyusunan jadwal harus dihindari benturan dengan kelompok lainnya. 2. Hendaklah kegiatan-kegiatan pokok merupakan prioritas utama. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Syarat penghapusan barang: 1. Rusak berat sehingga tidak bisa digunakan lagi. 2. Barang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. 3. Biaya pemeliharaan yang tinggi.